액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ya jema'in. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dan menyaksikan Zoom pada hari ini. Salawat beriringan salam, tidak lupa pula kita hadiahkan buat Nabi junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad SAW dengan antaran kata, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama sekali, yang sama-sama kita hormati yaitu dosen pengampu Ibu Dr. Andes Lucy Susanti MPD, dan sama-sama kita banggakan teman-teman yang seperjuangan dengan kita. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya Rahma Fadila dengan NIM 22022104. Yang kedua yaitu Naura Tifalia dengan NIM 22003202. Selanjutnya yaitu Syalsyah Hadi dengan NIM 22033048. Baiklah, kami akan memaparkan materi diskusi kelompok kami yang berjudul Sarana dan Prasarana Pendidikan di Satuan Pendidikan. Baik, pembaca pertama yang akan dibacakan oleh Naura Tifalia. Kepada Naura dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Naura Tifahlia dengan NIM 22003202. Saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan tentang konsep sarana dan prasarana pendidikan di satuan pendidikan. Pengertian sarana dan prasarana pendidikan secara umum adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik. Karena apabila kedua hal ini tidak tersedia, maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang memainkan peranan penting dalam mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Keberhasilan semua program pendidikan yang diselenggarakan pada sebuah sekolah sangat tergantung kepada ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah dan kemampuan guru dalam mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan tersebut. Terdapat beberapa pemahaman mengenai administrasi sarana dan prasarana, di antaranya: 1. Berdasarkan konsepsi lama dan modern. Menurut konsepsi lama, administrasi sarana dan prasarana itu diartikan sebagai sebuah sistem yang mengatur ketertiban peralatan yang ada di sekolah. Menurut konsepsi modern, administrasi sarana dan prasarana itu adalah suatu proses seleksi dalam penggunaan sarana dan prasarananya yang ada di sekolah. Guru menurut konsepsi lama bertugas untuk mengatur ketertiban penggunaan sarana sekolah. Menurut konsepsi modern, guru bertugas sebagai administrator dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah. Yang B, berdasarkan pendekatan operasional. Di antaranya yang pertama, seperangkat kegiatan dalam mempertahankan ketertiban penggunaan sarana dan prasarana di sekolah melalui penggunaan disiplin atau pendekatan otoriter. Yang kedua, seperangkat kegiatan untuk mempertahankan ketertiban sarana dan prasarana sekolah dengan melalui pendekatan intimidasi. Yang ketiga, seperangkat kegiatan untuk memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana sekolah dalam proses pembelajaran atau pendekatan permisif. Yang keempat, seperangkat kegiatan untuk mengefektifkan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan program pembelajaran atau pendekatan instruksional. Yang kelima, pendekatan kegiatan untuk mempertahankan keutuhan dan keamanan dari sarana dan prasarananya yang ada di sekolah. Materi yang selanjutnya, sarana dan prasarana dalam proses belajar mengajar. Pesatnya penting ilmu, pengetahuan, dan teknologi membuat adanya perubahan dalam pendidikan, mulai dari
perubahan sarana dan prasarana belajar sekolah yang diharuskan sesuai dengan standar sehingga tujuan pembelajaran siswa di sekolah dapat dicapai secara efisien. Dalam hubungannya dengan sarana pendidikan, Ibrahim Mufadal mengklasifikasikannya menjadi beberapa macam sarana pendidikan. Di antaranya yang pertama, habis tidaknya dipakai. Apabila dari habis tidaknya dipakai, ada dua macam sarana pendidikan, yaitu sarana pendidikan yang habis dipakai. Sarana pendidikan yang habis dipakai merupakan bahan atau alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya kapur tulis yang digunakan oleh guru ataupun siswa dalam proses pembelajaran. Yang yang selanjutnya, sarana pendidikan yang tahan lama ialah keseluruhan bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama. Contohnya itu bangku, meja tulis, atlas, dan beberapa alat lainnya. Yang kedua, bergerak tidaknya pada saat digunakan. Di antaranya yaitu yang pertama, sarana pendidikan yang bergerak ialah sarana pendidikan yang biasa digerakkan atau dipindah sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Yang kedua yaitu sarana pendidikan yang tidak bisa bergerak. Sarana pendidikan yang tidak bisa bergerak ialah semua sarana pendidikan yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan. Misalnya saja suatu sekolah yang telah memiliki saluran dari PDAM. Semua peralatan yang berkaitan dengan itu seperti pipa relatif tidak mudah untuk dipindahkan ke tempat-tempat lainnya. Sekian materi yang saya paparkan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Naura Tifalia. Materi selanjutnya yang akan saya bacakan yaitu pentingnya sarana dan prasarana dalam pendidikan. Mengingat pentingnya sarana prasarana dalam kegiatan pembelajaran, maka peserta didik, guru, dan sekolah akan terkait secara langsung. Peserta didik akan lebih terbantu dengan dukungan sarana prasarana pembelajaran. Tidak semua peserta didik mempunyai tingkat kecerdasan yang bagus sehingga penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran akan membantu peserta didik, khususnya yang memiliki kelemahan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Bagi guru, akan terbantu dengan dukungan fasilitas sarana dan prasarana. Kegiatan pembelajaran juga akan lebih variatif, menarik, dan bermakna. Sedangkan sekolah berkewajiban sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan seluruh kegiatan yang diselenggarakan. Selain menyediakan, sekolah juga menjaga dan memelihara sarana prasarana yang telah dimiliki. Sarana dan prasarana yang perlu dalam administrasi pendidikan. Baiklah, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Syal Syahadi. Kepada Syal Syahadi dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Peran guru dalam administrasi sarana prasarana dimulai dari sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan sarana pendidikan. Penentuan kebutuhan merupakan perencanaan pengadaan sarana pendidikan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebelum mengadakan alat-alat tertentu atau fasilitas pendidikan terlebih dahulu harus melalui prosedur yang benar. Kedua yaitu penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. Penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menampung hasil pengadaan dan umumnya barang tersebut adalah milik negara pada wadah atau tempat yang telah disediakan. Yang ketiga yaitu penataan barang-barang. Penataan barang-barang tidak habis pakai yaitu dengan cara mengatur barang yang ada dengan memberikan nomor dan kode pada barang tersebut sesuai dengan sandi yang berlaku. Hal ini dilakukan agar petugas dan pemakaian lebih mudah memakai dan mengawasi pemakaiannya. Yang keempat yaitu pemanfaatan dan pemeliharaan. Guru harus dapat memanfaatkan segala cara seoptimal mungkin dan bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan pemakaian sarana dan prasarana pengajaran yang ada. Yang kelima yaitu pengawasan penggunaan. Apabila sarana dan prasarana pendidikan itu digunakan oleh siswa yang ada di kelasnya, maka tugas guru adalah melakukan pengawasan atau memberikan arahan agar siswa dapat menggunakan atau memakai sarana dan prasarana pendidikan itu sebagai mestinya.
Selanjutnya yaitu pengaruh sarana prasarana pendidikan dalam menunjang kualitas siswa. Sarana prasarana sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam belajar. Hal ini menunjukkan bahwa peranan sarana dan prasarana sangat penting dalam menunjang kualitas belajar siswa. Adapun hubungan sarana dan prasarana dengan proses pendidikan, dapat dikatakan bahwa sarana dan prasarana pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Definisi ini menunjukkan bahwa sarana prasarana yang ada di sekolah perlu didayagunakan dan dikelola untuk kepentingan proses pembelajaran di sekolah, karena keberadaannya akan sangat mendukung terhadap suksesnya proses pembelajaran di sekolah. Apa yang dibutuhkan oleh sekolah perlu direncanakan dengan cermat berkaitan dengan sarana prasarana yang mendukung semua proses pembelajaran. Baiklah, sekian dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Syal Syahadi. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kelompok 5. Kalau ada kesalahan materi atau kekurangan materi, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.